Alhamdulillah alladzi yahsuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelumnya kami mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memacu semangat kita di dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa semakin hari kita ini semakin dekat dengan hari kiamat. Manusia akan merasa waktunya semakin singkat. Dunia saat ini begitu penuh dengan hal-hal yang luar biasa yang sedang terjadi sehingga mereka merasa bahwa hari kiamat hampir tiba. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia hidup di akhir zaman akan menghadapi berbagai ujian, fitnah dan cobaan yang cukup menantang. Oleh karena itu, hanya dengan iman yang kuat dan dengan pengetahuan yang otentik akan menyelamatkan kita semua dari ujian fitnah dan cobaan ini. Waktu atau masa yang berlalu dengan cepat atau singkat termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang sudah dekat. Hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. La takunu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman wa takunu sa'ah kas-sahri wa sahru kal-jum'ah wa takunu jum'ah kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ati wa takunu sa'ah kad-darabati. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga waktu terasa berlalu begitu cepat. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti seminggu, 1 minggu terasa seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti ketiban mata. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama sebetulnya porsi kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kita kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat kita untuk waktu itu merupakan suatu hal yang penting. Lantan al-ayyam allati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Menghias diri dengan kebaikan, menjemput kebahagiaan sejati ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat melunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya,
namun Jumat hari ini dia sudah lewat, tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti, usia kita terus berkurang terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal-amal yang soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah hadis Nabi sebagaimana disebutkan dalam kitab Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif. Nabi bersabda, wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nas khair, qala man tala umruhu wa khasuna amalu, qila fa ayyu syarr fa ayyun nas qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Artinya, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah orang yang paling baik? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik benar perbuatannya. Kemudian beliau ditanya lagi, siapakah yang paling jelek manusia itu? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah, tetapi juga menjadi penentu kebaikan-kebaikan kita. Mereka yang dikasih umur panjang kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang baik. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan dan melanggar perintah-perintah Allah. Maka orang ini termasuk adalah orang-orang golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita jadikan waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadikan barometer keimanan seorang. Karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul al-qa'il bisurutul iman la yasdad bitul umrihi illa khairan. Wa man kana kadzalik fal hayatu khairun lahu minal maut. Artinya, maka orang-orang yang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjang umurnya, selain juga bertambah dengan kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada kematian. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikannya. Dalam doanya, Rasulullah menyatakan, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga
kita bisa menjadi perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Mari kita isi waktu-waktu kita terus berjalan ini dengan sesuatu yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus saraf wal ikhtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن سائر التابعين أجمعين والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيره عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله عظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.